Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini terlihat bergerak sangat positif ya teman-teman. Di closingnya juga positif, plus 0,89%. Akhirnya setelah beberapa kali ya gagal breakout dari 6.909, akhirnya hari ini berhasil closing di 6.935. Bahkan high-nya sudah mendekati area resisten berikutnya di kisaran 6.946. Area resistennya sendiri yang berikutnya berada di kisaran area 6.953 yang sepertinya akan tersentuh pada perdagangan mendatang. Jika IHSG berhasil melanjutkan kenaikannya, tentu ada potensi kembali melanjutkan penguatannya, di mana sebelumnya ini adalah inverted head and shoulders ya, walaupun memang right shouldernya ini tidak langsung breakout ke atas dan malah beberapa kali melakukan tes ke area support. Kalau bisa breakout dari 6953, ada potensi melanjutkan kenaikannya bisa saja ke 7261. Bahkan kalau kita lihat, kalau terkonfirmasi breakout, maka ini bisa menjadi rounding bottom bagi IHSG yang artinya ada potensi untuk naik jauh lebih tinggi daripada area target yang kita letakkan sekarang ini. Artinya setidaknya kalau kita berkaca dari potensi kenaikan yang ada, artinya bisa saja kembali menyentuh area all time high daripada IHSG itu sendiri. Jadi kalau kita lihat pergerakan IHSG sangat-sangat baik. Jadi kalau dikasih kesempatan koreksi, di mana artinya saham-saham yang berhubungan erat juga koreksi, bisa digunakan untuk buy on weakness. Di mana area support terdekat dari IHSG di 6.909 dan resistennya 6.953. Kalau bisa breakout, ada potensi ke area 7.000 kembali. Bahkan ada potensi menyentuh area all time high jika IHSG berjalan sesuai dengan pola yang ada. Dan kalau kita lihat data di rti.co.id sepanjang hari ini, pergerakan IHSG memang cukup kuat ya teman-teman. Hingga akhirnya bisa closing plus 0,895. Total transaksi hari ini tercatat 10,8 triliun. Dengan 272 saham mengalami kenaikan dan 245 diantaranya mengalami penurunan. Yang kembali membuat kita bersyukur ya teman-teman. Melihat IHSG hari ini adalah asing sudah kembali net buy ya. Bahkan beberapa hari terakhir juga didominasi dengan net buy yang cukup besar. Hari ini sendiri asing net buy 574,37 miliar. Dan kalau kita lihat data di 1 minggu terakhir, angkanya sudah sangat besar, 1,9 triliun. Artinya ada potensi bagi IHSG kembali menguat setelah asing juga mulai masuk, terutama di saham-saham blue chip. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri sendiri pada perdagangan hari ini closing di area 10.175 yang artinya mengkonfirmasi sebuah pola yaitu inverted head and shoulders, di mana area neckline-nya ada di 10.125. Sempat menyentuh high di 10.225 sebelum akhirnya mengalami koreksi sedikit dan closing di 10.175.
Untuk target daripada inverted head and shoulders-nya ada di area 11.375 dan untuk area support terdekat ada di 10.125 sampai area 10.000. Seperti yang kita tahu juga bahwa area 10.000 adalah angka psikologis, jadi kalau dikasih kesempatan turun sampai angka 10.000 harusnya bisa kita manfaatkan sebagai kesempatan buy on weakness. Perlu diingat juga bahwa Bank Mandiri ini memiliki gap ketika turun di kisaran area 10.375 sampai 10.225. Jadi setidaknya kalau bisa naik sampai area tutup gap lalu kemudian retest dan melanjutkan kenaikannya, itu merupakan kesempatan yang sangat baik untuk bisa trading di Bank Mandiri. Area all time high saat ini adalah di 11.000. Jadi kalau mau menyelesaikan target daripada inverted head and shoulders-nya, maka harus bisa breakout dari area all time high, yang artinya akan tercipta new all time high bagi saham Bank Mandiri. Jadi ada potensi naik ke 11.375. Untuk teman-teman yang mau beli Bank Mandiri, kalau mau buy on breakout sudah breakout, kalau mau buy on weakness, mau nunggu retest dulu, silahkan pantau sampai area 10.000. Dan untuk saham kedua yang akan kita bahas pada video hari ini adalah ITMG. Saham ITMG hari ini ditutup naik cukup kencang ya teman-teman, sebesar 7,67%. ITMG sendiri beberapa waktu yang lalu terlihat membentuk sebuah pola yaitu head and shoulders, di mana head and shoulders ini berbanding terbalik dengan inverted head and shoulders yang terjadi di saham Bank Mandiri. Kalau inverted artinya ada potensi ke atas, kalau langsung head and shoulders berpotensi sebaliknya, adanya pelemahan yang akan terjadi serta mengalami penurunan. Pola ini sudah terkonfirmasi pada tanggal 5 Januari, walaupun kemudian ITMG sempat melakukan breakout kembali ya, di tanggal kisaran 19-20 Januari, walaupun akhirnya nggak kuat dan kembali melanjutkan penurunannya. Hari ini terhitung opennya gap up ya teman-teman, di mana high pada hari kemarin itu di kisaran 34.725 dan low hari ini ada di 34.800. Kalau misalnya kita melihat head and shoulders-nya, sebenarnya ada potensi turun sampai setidaknya 27.600. Tetapi memang kalau melihat kondisi sekarang bergerak sebaliknya dan ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Dan yang menarik juga kalau kita masukkan sebuah indikator MACD teman-teman. Di sini bisa kita lihat bersama ya, ketika harganya membentuk new low, tapi indikatornya malah bergerak sebaliknya, bergerak berlawanan, yang artinya cukup menarik ya untuk pergerakan daripada indikator dan juga harga dari ITMG. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness atau mau trading fast trade di saham ITMG, teman-teman boleh pantau setidaknya sampai area 35.525. Area yang bisa digunakan untuk buy on weakness. Kalau teman-teman mau buy on breakout, silahkan buy ketika bisa breakout 38.650. Kenapa harus nunggu 38.000? Karena area tersebut akan mengkonfirmasi bahwa ITMG akan membuat pola yang baru ya, yaitu double bottom. Walaupun mungkin bottomnya tidak simetris, tapi tidak masalah. Karena kalau dia bisa breakout dari double bottomnya, artinya head and shoulders-nya batal dan malah berpotensi kembali melanjutkan penguatan, setidaknya menuju ke area 40 ribuan.
Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan pantau 35.525, ataupun kalau dia turun lagi, kita akan lihat bersama setidaknya di area 33.625. Kalau dia jebol, ada potensi menuju ke area 30.000 ataupun menyelesaikan target penurunan ke 27.600. Jadi silahkan diperhatikan area support dan resisten yang ada. Saham ketiga yang akan kita bahas pada video hari ini adalah UNTR. Saham UNTR juga hari ini ditutup mengalami kenaikan 4,08%. Salah satu saham uptrend yang sempat mengalami koreksi beberapa waktu yang lalu. Dan posisinya sekarang bergerak cukup baik. Ada potensi untuk kembali mengalami penguatan, di mana juga hari ini gap up High pada perdagangan hari kemarin di kisaran 24.225 dan bisa kita lihat low-nya di 24.300. Area supportnya sementara kita bisa pakai area low di 23.575, dan kalau misalnya UNTR-nya berhasil melanjutkan kenaikan ke area resisten, maka ada potensi membentuk double bottom, yang artinya bisa saja bagi UNTR untuk kembali mengalami kenaikan ke area resisten yang ada. Walaupun memang saat ini belum menuju ke area resisten tersebut, masih ada di kisaran area 24.900. Jadi kalau UNTR nutup gap sampai 23.575 harusnya cukup menarik. Dan perlu diingat juga ya teman-teman bahwa UNTR saat ini walaupun dia masih dalam fase uptrendnya yang secara jangka panjang tapi memang beberapa hari terakhir UNTR ini berada dalam downtrend channel Jadi kalau misalnya bisa breakout kembali dari downtrend channelnya, ini merupakan sebuah hal yang baik, yang artinya mungkin di waktu-waktu ke depan UNTR bisa saja kembali melanjutkan penguatannya. Nah, seperti yang kita lihat memang secara trennya masih uptrend, harusnya terhitung masih uptrend, walaupun memang saat ini koreksiannya cukup dalam, bahkan membentuk channel untuk terus turun ke bawah. Jadi akan kita pantau di area supportnya di 23.575. Kalau tidak bisa bertahan, tentu ada potensi untuk kembali melanjutkan pelemahannya menuju ke area support yang ada di bawah. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah saham dari BRPT, Barito Pacific Tbk. Kita akan buka untuk time frame daily-nya. Bisa kita lihat bersama teman-teman di time frame daily pada perdagangan hari ini tercatat mengalami kenaikan 3,03%. Closingnya hampir dekat dengan area resisten, di mana area resistennya bisa kita gunakan di kisaran 850. Sudah cukup lama BRPT berada di area resistennya, ataupun area resistennya sudah cukup lama menahan BRPT. Sudah beberapa kali BRPT gagal breakout daripada area resistennya. Terlihat membentuk inverted head and shoulders kalau misalnya besok atau pada perdagangan mendatang berhasil breakout. Dan tentu ada potensi untuk kembali menguat bagi BRPT jika bisa closing di atas 850. Kalau misalnya bisa breakout dari 850 close di atas, tentu ada potensi untuk mengalami kenaikan lanjutan, di mana setidaknya bisa menuju ke kisaran area 970-an atau 965. Dan kalau misalnya BRPT besok gagal breakout dan kembali mengalami koreksi,
Teman-teman boleh pantau di kisaran area 820. Bisa kita lihat bersama bahwa beberapa kali walaupun BRPT belum sempat breakout 850, tapi area 820 cukup kuat untuk menahan ketika BRPT mengalami koreksi. Jadi teman-teman bisa pantau area 820. Kalau misalnya jebol, ada potensi kembali menguji area 800. Kalau misalnya bisa breakout dari 850, potensinya bisa naik sampai ke kisaran area 970. Jadi pada video ini kita ada bahas 4 saham ya teman-teman, yaitu yang pertama dari saham Bank Mandiri, yang kedua dari ITMG, yang ketiga dari UNTR, dan yang keempat dari BRPT. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan dilakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.